Kali ini, kami beserta tim Merah Delima menelusuri sebuah kampung yang konon kabarnya dahulu kampung tersebut hilang secara tiba-tiba dan menjadi kampung yang tak kasat mata. Banyak media dan artikel yang berbondong-bondong mencari tahu keganjalan tersebut. Kami bersama tim langsung mendatangi lokasi hilangnya kampung tersebut. Apakah sebenarnya yang telah terjadi tetap di Merah Delima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di tim Merah Delima Official. Hari ini kami berada di pesawahan Desa Tiulandu dan hari ini juga akan menelusuri sebuah desa yang konon dahulunya ada tapi tiba-tiba menghilang secara kasat mata. Dan tentunya kami tidak sendirian. Saya juga ditemani guru saya, Pak Ustadz. Saya ditemani langsung sama guru saya langsung. Pak, saya mau nanya, apakah benar dahulunya di sekitaran selatan itu ada sebuah desa yang menghilang? Ya, betul. Ada. Sekitar dari sini, dari pintu masuk sekitar 1 km atau 1000 meter ke arah selatan. Dari desa Tiulandu itu ke arah selatan ke barat sedikit, dari desa Cikakak ke selatan ke timur sedikit. Berarti kita ke sana menempuh pakai bisa jalan kaki apa sepeda motor, Pak? Jalan kaki sekitar setengah jam. Setengah jam. Berarti ke sana bisa diakses sepeda motor juga? Bisa, tapi bisa. tidak sampai ke tempat yang dituju atau di tempat. Oh, langsung berarti ada penitipan ya Pak nanti di Iya. sana. Dan harus ditempuh sama jalan kaki juga. Ya, Oh iya. Ya udah, nanti kita akan langsung ke sana aja. Berarti dari sini ke sana ya Pak, ke daerah Iya, selatan ke selatan. sana. ya. Yuk, nanti kita akan ke sana. Ikuti terus Merah Delima Official. Oke sahabat Merah Delima Official, barusan kita melewati jembatan Talang, berarti baru seperempat jalan ya Pak kita. Ya, sekitar seperempat itu seperempat kilometer. Oh, iya. Seperempat kilometer maksudnya. Iya. Berarti kalau dari sini nih, dari kita posisi sini ke sana sekitar berapa meter lagi Pak? Sekitar 750 meter lagi. Oh, sekitar 750 meter lagi. Oke. Berarti kita langsung ke sana aja Pak, apa gimana? Ya, bisa. Oke, yuk kita lanjut sahabat. Oke sahabat, sekarang kita di posisi di tengah-tengah pesawahan selatan Desa Tiulandu. Berarti dari tadi terus ke sini tuh sekitar tengah berarti ya Pak? Iya, setengah kilo kira-kira. Setengah perjalanan lah ya, Ya, kita setengah perjalanan. perjalanan. Berarti kalau dari sini kita ke sana tuh berapa meter lagi Pak? Iya, setengah kilo lagi lah, Setengah atau kilo. 500 Oh iya, meter lagi. Oh, ke selatan berarti ya, melalui jalan setapak ini ya Pak? Ya, Kan kalau tadi kita di sana udah pakai sepeda motor. Nah kalau sekarang berarti nggak bisa ada akses nih, harus jalan kaki.
Berarti kita langsung aja Pak ke sana. Bisa. Yuk, sahabat. Oke sahabat, berarti kita sekitar seperempat perjalanan lagi menuju lokasi. Dan kebetulan tadi pas kita lewat ke sini ada warga desa Tiulan-Juneh yang menginap di pesawahan di sini. Mungkin kita mau coba-coba bertanya dulu ya sahabat. Aslinya di mana? Oh, asli nama orang itu di kopi. Duku kopi. Iya, bapak orangnya Telandu. Di Wulan sa bapak namina. Pak Elom. Elom, Iya, Pak Elom. Iya, kenal. Udah kenal ya Pak Elom mah. Oh, Pak Elom. asli. Elom Iya. asal di Wulandu, asal di Iya. Wulandu. Rubiah di mana? Istri. Istri mah orang di Anjun. Di Anjun. Iya, Oh, Anjun istri. Melahayu. Oh, tadi segesa berapa bulan? Orang. Eh, Orang geus lawas di dia Ayo, 10 bulan. 3 bulan. Iya, di dia. Oh, di dia. Kondakan iya. Oh, di Bulan. pasawahan Iya, berarti. sawahan Begadungan ini, Bakidu. Oh, Pegadungan. Aya nu unik di Pegadungan pernah Bapak Iya. itu naon arana nyaho pas terang sing aya naon Oh. gitu nu rada aneh coba mangga. Nya aya di Bakidu cenah di na Gempol. Ya, aya naon ya. Sok ayaan cenah cek ieu bapak sok di dia. Heeh. Nyamun. Karena bener ieu nu apisan Iya. pisan kali aku ketemu. Sok aya geuning di dia, Pak. Ya, terus Sok ayaan. aya naon gitu. Cenah sok ari Jumat Kliwon ka dia geuning. Oh, sok aya urang mana cenah ka dia anu nu parantos Bapak Oh. terang itu. Hmm. Kira-kira urang mana bae? Urang di bae aya geuning. Aya nya misalnya salah sajina urang mana gitu. Nu terang gitu. Oh. Sing urang mana coba? Kadang-kadang sok aya urang jauh ge geuning gitu. Oh, aya. Aya baretom mah di dia na bruk bareng nih, Pak. Oh, brek-brek. Nya ieu pan bruk bareng. Amun, brek-brek eta. Nya bruk bareng. Bapana di dia bapana. Bapak mana Iya. Elom di dia. Mondok. Oh, bapak lem mah ka itu nama. Ka mana? Ka balik ke Telandu. Katiulan saya sok mondok di dia. Iya, mondok. Oh, mondok di dia. Iya. Kakara 3 bulannya di dia berarti. Iya, bapakna nang baik ke lah. Bising pernah ningali gitu sosok naon darna harimau mau ente. Sok ari ieu mah bapak itu tuh sok kawan laki dulu nembongan harimau. Ane mau sabaraha hiji cenah? Hiji. Hiji. Ini aya. Oh, hiji. Ai waya kumaha kena? Eta nu sok ieu mah penting cenah Penting. nembongannya. Bising nak poe atau Jumat Kliwon atau Jumat mah si bising naon? Mun ieu Jumat Kliwon. Oh, Jumat Kliwon. Sekira tabu sabaraha jam sabaraha? Antara pentingan paling jam 12 kan. Oh, jam 12-an Iya. begitu. Sok aya. Bapak di dia bengi di dia, beting di dia mondok. Iya, Jeung beting. rupiah. Di dia sok kan. Anak di dia. Iya. Oh, di dia. Sekolah di anakna. Anaknya sekolah. Gaduh hayam di dia gaduh. Ayam. Hayam. Iya, Sok dijual ke dia. Oh, dijual. Oh, oke. Iya, Pak. Oke sahabat, kita tadi barusan mengulas info sama warga yang ada di sini. Katanya banyaklah hal-hal yang luar biasa yang belum kita ketahui. Berarti kita mau lanjut Nama, aja. Oh, nama namina Ukim. Ukim. Oh, dengan Bapak Ukim. Oh, kita apa mau lanjut aja Pak? Ya, lanjut. Ya, Pak, terima kasih ya Pak ya. Sepedut dah. Bentar bagaya kan, Pak. Ada bagaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke sahabat, akhirnya kita sampai ke tempat tujuan yang tadi perjalanannya luar biasa sama kru juga jalan buntu ada, pokoknya bermacam-macam rintangan yang telah kami hadapi. Berarti di sini udah tempatnya Pak, di sini udah titik. Ini belum sampai tempat ini, baru gerbang atau gapura. Nih. Jadi dari sini itu jadi ada suatu penunggu yang kira-kira tingginya 1 meter, orangnya kecil, dia makhluknya itu berupa jin. Ini adalah tempat masuk pertama kali masuk ke
desa Pagadungan yang dulu konon kabarnya namanya Pagudangan, gudang-gudang senjata atau gudang namanya harta karun, saya kurang tahu di sini. Nih, jadi kita ada di sebelah utara atau di depan Gapura. Oh, depan Gapura itu pintu masuk. Itu masuk. Ini yang tadi yang nunggu di sini itu sifatnya gimana Pak? Agresif? Apa Iya, sifatnya agresif. Dia bahkan di sekitar ini hawanya itu hawa negatif, hawa yang negatif. Selain tadi penunggu yang kecil itu ada lagi gak Pak di sini yang nunggu? Di sini ada juga, tapi di sebelah selatan itu hawanya beda. Jadi hawanya agak positif di Agak selatan. positif. Dan sebelah ke timur tuh dekat kali, di situ banyak juga penunggu-penunggu yang lain menjaga kawasan ini, terutama desa Pagadungan. Oh. Dan desa ini dan tanah ini, kawasan ini atau areal ini termasuk desa Cikakak, bukan Tiwulandu. Jadi sebelah timur itu Tiwulandu, sini Pagadungan masuk desa Cikakak. Dan ini batas ini batas desa Pagadungan ini. Pagadungan ini masuk ke berarti pintu, ini pintu gerbang di situ, pintu gerbang, area masuk di sini seperti jalan aspal. Sekitar masuklah mobil atau sekitar 4 atau 3 meter ke situ ke atas. Sampai ke atas. Saya coba akan kontrol di sini, coba makhluknya masih ada enggak atau keluar, takut karena kedatangan orang gendut. Ya masih ada. Ya menunggu kayak ketakutan. Oh. Kayak ketakutan. Berarti dia hadir Pak? Dia entar hadir, entar datang, entar dia ketakutan sama kita. Dia tahu berarti kita Dia di sini. tahu kita kedatangan, kita tahu bahwa kita ke sini akan menelusuri dalamnya yang dia tunggu. Mari kita. Ya. Ini kalau ke timurnya sampai mana Pak? Itu kita di situ kali ini sampai kali. Oh, sampai kali ini? Ini sampai kali. Ntar kita ke kali. Oh iya, oke teman-teman. Berarti di sini tuh perbatasan sebelah timur ya Pak? Sebelah timur berarti desa sebelah timur ini perbatasan, perbatasan desa Pagadungan ini, yaitu dengan apa namanya dengan kali itu. Oh. Jadi kali sebelah barat berarti masuk Pagadungan, sebelah timur berarti kawasan Tiwulandu atau tanah Tiwulandu. Di sini itu di alam Pagadungan itu dalam sekitar 3 atau 4 meter. Dulu ada orang yang di sini tuh kelelep karena dalamnya sampai selatan, di situ dalam semuanya. Itu cuma kita terlihat secara dohiriyah atau secara kasat mata saja, ini kayak air itu dangkal ya. Ini kalau misal di perbatasan ini biasanya ada yang menunggu apa enggak? Ada yang menunggu di pinggir-pinggir, ada yang menunggu berupa apa namanya kebo bule dan juga yang lain juga banyak. Kita berarti telusuri ke perbatasan yang lain Pak? Ya bisa ke atas, kita langsung ke tengah saja. Yuk sahabat, langsung. Gitu ya.
Oke, sahabat, kita berarti berada di jalan akses di tanjakannya. Kita udah nanjak ke sini. Berarti di sini udah termasuk Pegadungan, Pak. Iya, masuk Pegadungan, malah ini sudah masuk hampir tengah-tengah ini. Permukiman berarti. Iya, pemukiman. Eh, Mereka yang ada di sini nih, yang mereka tahu gak Pak gitu bahwa kita ke sini tuh, mereka tahu gak? Ya tahu, sebelumnya tahu juga bahwa kita akan ke sini atau akan menelusuri tentang keberadaan dia. Dia sudah tahu, maka dia dengan sopan dan dia juga welcome kepada kita. Berarti malah nyambut ya Dia Pak? menyambut baik karena dia juga tadinya adalah berasal seperti manusia biasa. Namun karena kabarnya dulu ada suatu kiai atau orang sakti yang mendebarkan debu. Debu itu berasal dari debu apa namanya, benalu, atau kalau bahasa Sundanya apa itu, debu benalu itu mengande. Oh iya. Sampai dikelilingi desa ini, ternyata desa ini menghilang. Apa saya kurang jelas masalahnya, apa benalu itu yang tumbuh biasa di pohon bambu atau tidak, atau benar betul-betul itu kiai atau orang sakti. Saya kurang jelas karena orang-orang yang tahu persis sudah meninggal dunia yang di desa kita ini. Iya. Maka kami kurang begitu jelas, tapi jelasnya saya dengar dari orang-orang tua bahwa debu benalu lah itu yang dikelilingkan ke desa Pegadungan ini. Dan desa Pegadungan ini ternyata dulunya bukan Pegadungan namun Pagudangan. Berarti awalnya desa tuh ada Pak? Ada itu cuman desa itu. Ada orang yang bisa, orang sakti ngelilingin debu ya Pak? Iya. Terus desa itu menghilang. Tapi itu atau sakti atau termasuk kiai, saya kurang begitu jelas. Kurang begitu jelas. Gitu. Tahunnya saya perkiraan sekitar 200 tahun yang lewat. Ini tahun desa ini berarti dulu desa ini daripada desa Tiwalandu keberadaannya. Ini ke sana masih ada akses Pak? Ada, masih jauh juga itu ke masih, atas, masih ada juga perumahan orang-orang Pegadungan. Kita bisa langsung ke sana aja? Bisa. Ayo. Oke sahabat, sekarang kita ini berada di tengah-tengah desa Pegadungan. Berarti di sini tuh luas banget berarti ya Pak? Ya luas, tahu berapa hektar ya, sampai puluhan hektar kira-kira. Oh, puluhan hektar. Luar biasa. Ke selatan masih ada. Tapi ini di sini tuh jalannya tuh aspal apa gimana? Jalannya aspal ini. Masuk mobil juga ke sini masuk. Jadi kita itu ada di tengah-tengah jalan berarti. Ini di sini itu yang saya tahu itu rumah itu. Di situ rumah. Jadi rumah itu ada yang menghadap ke utara, ada yang ke selatan. Berarti di sini itu, di situ tuh rumah, situ rumah. Ini jalan. Berarti di desa ini tuh gimana sih Pak bisa berkembang apa gimana desanya, kan awalnya kan mungkin gak ada aspal jadi ada aspal. Ya kita desa Pegadungan juga yang mengikuti sebagaimana desa biasa, desa yang kasat mata gitu. Dia juga tahu kemungkinan di sini ada juga kiainya, ada juga ustadznya, dan juga ada juga perempuan, dan juga ada musola, dan juga ada masjid. Tapi letak masjid saya belum begitu tahu di mana itu. Belum tahu. Kalau di sini tuh ada ininya gak sih Pak? Kalau misal orang yang nggak tahu bahwa ini tuh Pegadungan, ada yang kesini ada pantangannya gak sih? Itu di sini saya nggak dengar ada pantangannya, namun kita ya namanya di sini itu makhluk ya astara, kita ingat saja kepada Allah agar kita dilindungi Allah, karena makhluk astara itu ada juga yang jahat, ada juga yang tidak jahat. Kita hidup di dunia itu pasti saling berdampingan dengan makhluk astara dimanapun kita berada. Berarti kalau pantangan nggak terlalu ada ya Pak ya. Cuman yang penting itu hati-hati ya Pak. Jaga tata krama juga ya Pak. Ya. Di sini tuh pernah ada pengalaman gak sih Pak? Semisal ada yang hilang atau gimana gitu? Itu dulu itu bukan hilang, itu orang biasanya ke hutan itu kehausan di jalan, dia masuk ke alam Pegadungan, dikasih minum oleh orang Pegadungan, orang sini
karena orang sini itu orangnya sopan-sopan. Kepada kita kayak sekarang juga tidak ada terasa apa-apa kepada kita. Moga malam hari juga dia selalu menyambut kepada kita. Dan juga sering juga dia itu seperti di desa-desa yang lain, desa-desa kita diadakan tahlilan, diadakan marhabanan. Orang-orang kita yang biasanya itu mondok atau jaga kebun itu sering diundang juga dulu. Tapi itu cerita itu kira-kira 40 tahun yang lewat, sekarang sudah tidak terdengar lagi cerita semacam itu. Diundang ya, pakai Iya, diundang gitu ya? diundang Iya. gitu. Diundang seperti itu. Berarti kalau kasus menghilang itu bukan daerah Pegadungan, Pak? Nah, Bukan. itu Beda. desa ini bukan menghilang, tapi desanya masih ada, tapi hilang dari pandangan mata. Hilang. Bahkan berkembang, sering juga orang-orang yang lewat sini kebetulan bisa bertemu dengan anak-anak sini yang sedang main bola, juga sering. Namun sesudah melihat ke belakang ternyata orang-orang yang main bola itu menghilang. Itu mana desa ini menghilang dari pandangan mata, bukan menghilang dari keadaan sebetulnya. Kita tadi barusan masuk menelusuri ke dalam desa Pegadungan. Udah tahu juga kita ke perbatasan sebelah timurnya. Kita ke atas juga tadi udah. Terus kita kembali lagi ke sini. Mungkin di ini di luar ya, di sekitaran Gapura ini sering ini apa dijadikan ini juga. Ya, sering. Dijadikan apa ya? Sering pemujaan. Iya, pemujaan. Tempat permintaan itu sering terjadi. Sering terjadi juga berarti Iya. di sini. Banyak Pak, berarti yang dari luar daerah juga banyak ke sini. Ada juga yang ke sini. Oh, iya. Berarti luar biasa. Namun saya ingatkan bagi orang-orang yang mempercayai atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya musyrik dan juga tidak barokah, di mana berhasil dan tidak berhasil tetap dosa. Itu karena makhluk astral, makhluk juga seperti manusia dipinta atau disembah, itu menyembah kita selain Allah, itu hukumnya yaitu musyrik. Jadi barang siapa yang percaya boleh kepada selain Allah bahwa ini orang pandai, ini orang sakti, ini orang kaya, atau ini orang bisa, itu boleh percaya. Namun kita jangan sampai melebihi dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Percayanya kita terkadang menduakan Allah bahwa selain Allah juga bisa menjadikan kita kaya, menjadikan kita pandai, menjadikan kita jadi masuk surga tanpa Allah. Itu berbahaya. Itu hal tersebut bisa menjadi musyrik, bahkan bisa keluar daripada norma-norma agama. Berarti ini cukup ya Pak penelusuran pada hari ini ya, bagaimana? Ya, kita cukupkan saja penelusuran ini. Semoga ada hikmahnya khususnya bagi di sekitar desa kita, bahwa Pegadungan ternyata letaknya ada di selatan desa Tiwulandu, sebelah barat, dan sebelah selatan Cikakak agak ke timur. Di sinilah, inilah tempatnya, inilah yang disebut desa Pagudangan atau desa Pegadungan, yang viral di YouTube yang sering diceritakan oleh orang-orang. Oke sahabat, pada penelusuran pada hari ini mungkin cukup. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya kita akan ungkap di lain video dan di lain hari juga. Sekian dari kami, tim Merah Delima Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.